Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas azan di kubur, azan saat pemakaman. Ini perlu saya angkat karena ada salah satu tokoh yang dianggap sebagai tokoh NU, lalu beliau mengutip bahwa azan di kubur itu haram menurut mazhab Syafi'i. Kalau dari Salafi menuduh tidak ada masalah ya. Ini orang yang ditokohkan di sebagian kalangan kita, lalu dengan entengnya mengatakan azan di kuburan haram menurut mazhab Syafi'i. Padahal sudah guru besar. Pertama, dari mana ijtihad ulama soal azan di kubur? Ada ulama ahli sejarah bernama Az-Zirikli. Beliau dalam kitab sejarahnya yang bernama Al-A'lam menjelaskan ada satu sosok bernama Imam Al-Isabi yang hidup tahun 577 Hijriah. 577. Hampir 1000 tahun dari sekarang. Kata beliau, faqihun usuliyun. Beliau ini ahli fikih, ahli ilmu usul fikih ya. Kemudian beliau katakan, wa huwa awwalu man sanna al-adzan liman yusannul lahda 'alal mayyit. Beliau itu orang yang pertama kali berijtihad bahwa orang mati di kuburnya itu diazani. Jadi ini sudah ada sejak tahun 577 Hijriah. Lalu berikutnya kita punya data di negeri Syam, di negeri Suriah. Di tempat tersebut ada seorang ahli hadis bernama Al-Hafidh Al-Hamawi. Ini seorang ahli hadis ya. Beliau ini ketika hidup itu pernah berfatwa, kalau ada orang meninggal lalu dikubur, maka diazani sebagai kias. Karena ada hadis ya, ada hadis anak lahir itu diazani. Maka ketika meninggalkan dunia juga diazani. Sekali lagi ini metode kias. Metode kias itu sah. Kalau Anda belajar ilmu usul fikih, Anda belajar ilmu berkaitan dengan metode istimbat, ini sah semacam ini. Ya, jadi saat itu sekitar tahun 700-800 Hijriah sudah ada. Maka ini berkembang. Ini kemudian menjadi satu amalan yang sebagian umat Islam menerima. Sampailah kepada imam kita yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ya, Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tuhfah, dalam kitab Tuhfah itu beliau katakan, qad yusannul adzan li ghairis shalah. Azan itu memang utamanya, syariat utamanya itu untuk sholat, untuk penanda waktu masuk sholat. Tapi kata beliau ada sekian hadis yang menunjukkan bahwa azan itu juga untuk beberapa hal lain selain azan. Apa contohnya? Contohnya adalah kama fi azanil maulud. Seperti azan ketika anak bayi yang baru lahir. Kalau kelompok Salafi menilai dhaif memang. Menilai dhaif, tetapi Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan, tidak ada masalah. Bisa dicek di beberapa kitab beliau. Kemudian azan ketika terjadi kebakaran. Azan ketika kemudian terjadi orang kerasukan. Kalau orang kerasukan ada hadisnya ya, riwayat Imam An-Nasa'i dan para ulama menilai sahih. Ada lagi ketika sedih ya, ketika sedih juga ada hadisnya riwayat Ad-Dailami. Nah, baru kemudian kata Imam Ibnu Hajar azan di kuburan, tapi beliau menilai dhaif. Jadi paling mentok menurut mazhab Syafi'i itu dhaif pendapat yang ada di dalam mazhab. Bukan berarti haram. Karena kemudian di beberapa kalangan ulama mazhab Syafi'i, para ulama kita
tetap terjadi khilafiyah, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Tapi tidak sampai haram. Ya. Ada yang menganjurkan dan ada yang tidak menganjurkan. Kebetulan di Indonesia mengamalkan yang ada anjurannya tadi. Saya rasa semoga bisa difahami dan bisa bermanfaat.